Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan kerangka berpikir pada skripsi yang ada di bab 2. Seperti apa langkah-langkah menyusun kerangka berpikir? Saksikan setelah ini. Pada bab 2 setelah landasan teori, maka seorang peneliti harus membuat kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini bagi penelitian kuantitatif menjadi wajib sebagai patokan seorang peneliti untuk kemudian menggali data-data di lapangan. Nah, seperti apa langkah-langkah menyusun kerangka berpikir dalam skripsi? Yang pertama adalah menetapkan variabel yang diteliti. Bahwa variabel yang diteliti itu perlu ditetapkan terlebih dahulu karena itu menjadi dasar, menjadi pijakan seorang peneliti untuk membuat kerangka berpikir. Ketika dia sudah menentukan variabelnya, katakanlah variabel X dengan variabel Y dengan judul hubungan atau pengaruh, maka variabel X dan variabel Y itu menjadi pijakan seorang peneliti untuk kemudian membuat kerangka berpikirnya. Jadi menetapkan variabel yang diteliti itu menjadi sebuah keharusan ketika seorang peneliti akan membuat kerangka berpikirnya. Kemudian langkah yang kedua, di dalam menyusun kerangka berpikir dalam skripsi itu adalah membaca buku dan hasil penelitian. Perbanyak membaca buku-buku sebagaimana di pembahasan sebelumnya di landasan teori itu, bahwa semakin banyak referensi, semakin banyak buku, semakin banyak hasil penelitian yang dibaca oleh seorang peneliti, maka akan semakin memudahkan dia menyusun kerangka berpikir. Tentunya teori-teori yang dia baca, buku-buku yang dia baca, hasil-hasil penelitian yang dia baca akan memberikan gambaran secara luas bagi seorang peneliti untuk membuat kerangka berpikirnya. Ketika dia membaca buku yang berkaitan dengan motivasi kerja, ketika peneliti membaca buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan prestasi kerja, maka tentu akan memudahkan dia menentukan, membuat kerangka berpikir seperti apa yang harus dia buat terkait dengan variabel-variabel yang dia teliti tersebut. Kemudian yang ketiga, langkah dalam menyusun kerangka berpikir di dalam skripsi itu adalah deskripsi teori dan hasil penelitian. Setelah kita membaca buku dan hasil penelitian, maka yang ketiga yang harus dilakukan seorang peneliti itu adalah mendeskripsikan teori-teori yang sudah dia baca, mendeskripsikan hasil-hasil penelitian yang sudah dia baca menjadi satu konsep yang nantinya bisa menjadi rujukan dia untuk kemudian membuat kerangka berpikir tersebut. Jadi teori-teori yang sudah dia baca, hasil-hasil penelitian yang dia baca, itu akan memudahkan seorang peneliti kemudian membuat kerangka berpikir di dalam skripsi tersebut. Kemudian yang keempat, langkah-langkah dalam penyusunan kerangka berpikir di dalam skripsi itu adalah analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Setelah deskripsi teori, setelah kita mampu mendeskripsikan teori dari hasil bacaan-bacaan kita, setelah kita melakukan deskripsi hasil penelitian dari hasil bacaan kita, maka tentu peneliti juga punya tugas untuk kemudian menganalisis secara kritis terhadap teori-teori tersebut. Teori A mengatakan ini, teori B mengatakan ini, teori C mengatakan ini terkait dengan motivasi kerja misalnya yang kita teliti. Maka kita analisis antara satu teori dengan teori yang lain. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih pas, mana yang lebih relevan dengan variabel yang sedang kita teliti, sehingga teori yang relevan itulah yang kemudian akan kita ambil menjadi pijakan kita untuk membuat kerangka berpikir. Analisis kritis ini juga bisa kita lakukan dengan cara melakukan diskusi dengan para pakar, melakukan diskusi dengan sejawat, dengan kawan yang paling tidak dia menguasai tentang
teori-teori yang sedang kita baca itu atau menguasai tentang variabel yang sedang kita teliti. Nah, tentu bagi seorang peneliti tidak ada salahnya kemudian melakukan diskusi dengan promotornya atau kopromotornya atau pembimbingnya atau pembimbing 1 atau pembimbing 2 atau apapun lah namanya yang berpunya kewenangan untuk melakukan proses pembimbingan itu. Maka penting untuk melakukan diskusi itu untuk kemudian kita nanti mampu membuat analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian yang sudah kita baca. Kemudian langkah yang kelima di dalam menyusun kerangka berpikir dalam skripsi itu adalah analisis komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian. Kita melakukan perbandingan antara satu teori dengan teori yang lain. Antara teori A, teori B, teori C. Kita bandingkan semua. Kemudian nanti kita olah kembali teori satu dengan teori yang dua. Ketika sudah kita olah sedemikian rupa, kita komparasikan, kita perbandingkan, ternyata teori A yang baik, maka teori A yang kemudian menjadi pijakan kita untuk membuat kerangka berpikir dalam penelitian skripsi tersebut. Begitu juga hasil penelitian. Hasil penelitian 1, penelitian 2, penelitian 3. Kita analisis, kita perbandingkan hasil penelitian 1, 2, dan 3. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih dominan. Maka itu yang kemudian kita akan ambil, kita jadikan pijakan di dalam membuat kerangka berpikir. Kemudian langkah penyusunan kerangka berpikir dalam skripsi yang terakhir itu adalah tentu kita akan membuat sintesa atau kesimpulan. Setelah kita menetapkan variabel, kemudian kita membaca buku-buku hasil penelitian, kemudian kita mendiskusikan teori satu dengan teori yang kedua, kemudian kita melakukan komparasi terhadap teori-teori yang ada, maka langkah yang terakhir yang bisa kita lakukan dalam menyusun kerangka berpikir tentu kita membuat sintesa kesimpulan. Bahwa dalam sintesa kesimpulan itu kita bisa sudah menentukan kerangka berpikirnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Variabel X-nya misalnya seperti ini, 1, 2, 3. Variabel Y-nya indikatornya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ketika kita sudah melakukan sintesa kesimpulan, maka akan memudahkan kita untuk kemudian membuat kerangka berpikir di dalam skripsi. Ini yang bisa saya sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.